Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Diana, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi, yaitu aksi nyata dari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya ditemani oleh teman saya, Bu Nur Fadila Sari, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu, terkait observasi yang akan dilaksanakan, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan, yaitu apa tujuan dari pembelajaran Ibu? Tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan nantinya adalah melalui kegiatan membaca, peserta didik mampu mengidentifikasi beberapa pendapat para ahli tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, Bu. Oke, baik, berarti tujuan dari Ibu adalah dengan mengidentifikasi siswa dapat mengidentifikasi asal-usul nenek moyang di Indonesia. Oke. Untuk pengembangan, apa yang akan Ibu kembangkan pada pembelajaran tersebut? Dalam pembelajaran ini ada beberapa hal yang akan saya kembangkan, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik, Bu. Oke, berarti Ibu akan mengembangkan pengetahuan siswa mengenai berpikir kritis dan kreatif. Kemudian strategi pembelajaran seperti apa ya, Ibu? Strategi pembelajaran yang saya gunakan untuk membantu mencapai tujuan pembelajaran tadi, Bu, saya menggunakan pengajaran yang berdiferensiasi, yaitu menekankan kepada proses dan konten. Oke, berarti strategi yang akan Ibu gunakan yaitu dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dengan diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Yang mana untuk diferensiasi proses itu seperti apa, Bu? Ya, nantinya, Bu, saya akan membagi anak-anak ini menjadi beberapa kelompok berdasarkan gaya belajar mereka, audio, visual, dan kinestetik. Oke, berarti dalam hal proses, diferensi proses, Ibu akan membagi mereka sesuai dengan kebutuhan ya, Bu, seperti audio, visual, dan kinestetik. Untuk diferensiasi konten seperti apa, Bu? Sedangkan konten nanti, kelompok-kelompok tadi akan saya berikan modul berupa teks, Bu. Oke, baik, berarti untuk konten anak akan diberikan teks yang berbeda sesuai dengan kebutuhan yang belajar mereka ya, Ibu ya. Oke, baik, model pembelajaran apa yang model pembelajaran yang akan saya gunakan di sini adalah pengajaran berbasis proyek, Bu. Oke, berarti model pembelajaran yang Ibu gunakan adalah model pembelajaran berbasis project. Oke, untuk penilaian, Bu, seperti apa? Di sini, Bu, ada dua penilaian yang saya gunakan. Baik. Yang pertama adalah penilaian formatif. Penilaian formatif nanti ada 3 bentuknya. Kemampuan, keterampilan, dan sikap. Dan yang kedua, penilaian formatif, yaitu berupa penilaian pengetahuan. Iya, berarti penilaian yang Ibu lakukan adalah penilaian formatif dan sumatif ya, Bu ya. Oke, untuk sasaran, Bu? Sasaran yang akan saya gunakan di sini nanti atau kelas yang saya akan ajarkan itu ada di kelas 10-2. Oke, baik. Untuk sasaran berarti ada di kelas 10-2. Itu kapan ya, Bu ya? Jadwalnya? Itu jadwalnya itu hari Kamis besok. Oke, baik. Berarti jadwalnya di kelas 10-2 hari Kamis besok jam 4. Baik, saya catat ya, Bu. Oke, mungkin itu saja yang saya tanyakan kepada Ibu. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala sesuatunya berjalan dengan lancar sampai berjumpa di hari Kamis. Baik, itu tadi percakapan dari praobservasi saya. Sampai jumpa di siap. Biasa pada
Duduk siap. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan belajar selanjutnya. Sebelum belajar, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat menjelaskan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Itu bab 3 ya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang tahap penelitian sejarah dan sumber-sumber sejarah. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru, kemarin apa contoh dari sumber-sumber sejarah? Apa? Ada yang masih ingat sumber-sumber sejarah? Apa? Ayo. Sumber sejarah apa? Contoh dari sumber-sumber sejarah. Berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi berapa jenis? 3. Apa aja? Primer, sekunder, tersier. Selanjutnya contoh selanjutnya apa lagi sumber sejarah? Berdasarkan bentuk dan wujud. Apa aja contohnya bentuk dan wujud? Satu. Apa? Konkret. Apa? Batu. Patung. Ya. Terus? Candi. Apa lagi? Ya, bagus. Apa? Ayo. Lukisan. Ya. Jadi itu semua adalah contoh dari sumber sejarah. Sekarang kalian buka halaman bab 3 halaman berapa? 37. Ya, dari kan. Sekarang buka halaman 41. Asal usul dan persebaran nenek moyang Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu nih. Kenapa kalian mikir bangsa Indonesia atau orang Indonesia itu datangnya dari mana? Pernah nggak mikir? Nah, siapa yang pernah? Siapa yang pernah mikir, orang Indonesia ini datang dari mana ya? Datang dari Alvin ya? Alvin. Pernah Alvin mikir gitu, Vin? Nggak pernah, Mas Alvin. Siapa yang pernah? Siapa yang bilang pernah tadi? Pernah? Vicky. Pernah nggak? Nggak pernah. Kata Vicky. Cuma jawabnya pernah atau tidak pernah? Pernah ya. Nah, selanjutnya dari mana mereka itu datang asalnya? Lewat apa? Naik apa? Coba. Gimana caranya mereka bisa sampai ke Indonesia? Pernah nggak pikir gitu? Enggak, tapi jadi hari ini kita belajar karena tadi udah ada yang jawab pernah, jadi kita akan belajar tentang asal usul nenek bangsa Indonesia. Ya, di situ ada beberapa teori tentang penyebaran atau beberapa pendapat tentang penyebaran nenek moyang di Indonesia. Yang pertama adalah teori Yunan. Ayo. Bajunya kayak
berasal dari wilayah Yunani, Tiongkok Selatan. Masyarakat Yunani dipercaya akan secara bergelombang ke Asia Tenggara melalui sungai-sungai besar seperti Mekong dan Laut Raya, dan berlanjut terus hingga Kepulauan Nusantara. Ya, jadi betul Akid. Jadi teori yang pertama adalah dari Yunan atau bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Tiongkok, Cina. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri fisik orang Indonesia, itu ada ciri-ciri yang matanya sipit. Nah, jadi teori ini mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan atau Tiongkok, yang nantinya mereka sampai ke Asia Tenggara dan akhirnya sampai ke Nusantara atau Indonesia. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua, teori Nusantara. Teori Nusantara. Ayo siapa yang punya pendapat tentang teori Nusantara? Yang di belakang. Teori Nusantara. Ya, Nara. Teori Nusantara, Nara. Teori Nusantara menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari luar. Teori ini mendukung Ahmad Yamin, George Perak, dan J. Kampung. Teori Nusantara dilandasi oleh beberapa alasan. Bangsa Melayu merupakan bangsa yang berperadaban tinggi. Peradaban tidak mungkin dapat dicapai apabila tidak melalui proses perkembangan dari kebudayaan sebelumnya. Bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa bangsa Kamboja, namun kesamaan ini hanyalah suatu kebetulan. Adanya kemungkinan bahwa orang Melayu adalah keturunan dari Homo soloensis dan Homo wadakensis. Itu Nara. Yang bagus ya. Jadi teori yang kedua ini berbeda dari teori yang pertama. Teori kedua mengatakan bahwa orang Indonesia atau nenek moyang bangsa Indonesia yang berasal dari nenek moyang atau dari Nusantara itu sendiri, tidak berasal dari Tiongkok, Yunani ataupun negara lainnya. Itu yang kedua. Yang ketiga teori apa? Taiwan. Teori yang ketiga adalah teori Taiwan. Ayo siapa yang punya pendapat apa itu teori Taiwan? Ya, sudah. Theory of Taiwan menyebutkan bahwa awal mula manusia di Asia Tenggara termasuk Indonesia berawal dari Formosa, sekarang Taiwan. Pendukung teori ini adalah Robert Bruce dan Eric Zuman Sinumbita. Menurut teori of Taiwan, manusia yang berdiam di Taiwan melakukan migrasi menuju Filipina bagian utara. Mereka kemudian terus bergerak ke selatan sampai di Maluku. Dari Maluku sebagian bergerak ke barat hingga masuk ke Jawa, Sumatera, dan Semenanjung Malaya. Sebagian dari lagi bergerak ke timur hingga Hawaii, Samoa, dan pulau-pulau kecil di Pasifik, bahkan ada mencapai Amerika Latin. Kemudian Ya, jadi teori yang ketiga bahwa bangsa Indonesia itu berasal dari Formosa, sekarang namanya Taiwan. Dulu Formosa, sekarang Taiwan. Jadi para ahli yang berpendapat ini bahwa sebenarnya orang Indonesia itu dari Taiwan, tidak dari pendapat yang kedua ya. Teori selanjutnya Teori Afrika. Afrika. Yang punya pendapat teori of Afrika. Yo, Nadine. Hasil penelitian berasal dari Afrika. Ini berasal dari Afrika. Nah,
sipil, kulit dia putih, kulitnya tidak putih. Nah, dari teori ini bisa kita simpulkan bahwa mereka memiliki beberapa dasar untuk menentukan mengapa mereka mengeluarkan teori-teori ini. Ya. Selanjutnya, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Ya, tadi kontemporer itu mempelajari sejarah modern. Ada lagi? Ada? Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu akan membagi kalian. Ini sedikit ya penjelasan Ibu. Untuk lebih lanjut, Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok berdasarkan yang Ibu sudah buat sebelumnya. Ya, yang kemarin. Ya, masih ingat ya kelompoknya? Ya, berarti kalian langsung aja ke kelompoknya. Masih ingat ya? Jelaskan sedikit tentang asal-usul riwayat bangsa Indonesia. Nah, ini Ibu akan bagi kertas untuk kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Yang Ibu nilai di sini bukan hasil kalian ya, tetapi kerjasamanya. Bukan hanya hasilnya, tetapi kerjasama yang dinilai di sini. Kelompoknya Sandi, kelompok Sandi. Sekarang perhatikan. Halo. Ya, perhatikan perintahnya di sini. Tujuan pembelajaran sudah jelas ada di sana. Ini ada tiga yang harus kalian diskusikan. Yang pertama adalah definisi tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang kita jelaskan tadi ya. Nah, dari keempat ini kalian tulis pendapat. Nah, di sini kan kalian disuruh kalian yang paling setuju dari keempat teori ini yang mana? Kalian tulis di situ pendapat siapa atau teori siapa dan apa alasan kalian setuju dengan teori keempat ini. Berarti dari empat teori ini kalian pilih mana yang kalian setuju bahwa ini benar loh asal usul nenek moyang dari teori ini, ya. Yang kedua, sebutkan ciri-ciri yang masuk ke dalam Proto Melayu dan Deontro Melayu. Nah, di sini Proto Melayu misalnya suku mana aja yang Deontro Melayu, suku mana aja yang masuk ke Proto Melayu, dan kalian sebutkan apa ciri-ciri masing-masing dari suku-suku tersebut. Dan yang terakhir, kalian gambarkan peta jalur persebaran nenek moyang. Ada pertanyaan sampai sini? Di ujung ada pertanyaan ya, Alvin. Namanya ini kosongkan, langsung ya. Nama kalian semua ditulis. Ya, namanya ditulis. Pokoknya kosongkan. Boleh, kelompok macet juga boleh. Boleh, ya boleh. Kalau ada yang belum jelas, kalian ditanyain. Kelompok ini ada yang
Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari beberapa definisi kata Melayu, Nias, Mentawai, Soekarno, Dayak, Remaja, dan Minahasa. Cirinya memiliki rambut lurus, kulit berwarna kuning langsat, dan badan kecil atau sipit. Unsur Melayu, Jawa, Sunda, Betawi, Minang, Maja, dan Bugis. Ciri-cirinya memiliki rambut lurus berwarna hitam, kulit yang berwarna sawo matang, kuping kecil, dan mata yang berwarna coklat. Ini ada yang ditanyakan. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Ada yang mau menanggapi kelompok lain, Pak? Ada, silakan. Apa yang dimaksud roto? Roto Melayu. karena dari Yunan sangat beda di Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu Yunan? Apa real Yunan menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari wilayah Hindia di Tiongkok Selatan? Ini ya. Siapa sajakah tokoh yang mendukung teori dari Nusantara? Ya dari kelompok kami. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada beberapa yang menjelaskan tentang asal-usul wayang Indonesia. Nah, ini kita sudah belajar tentang teori. Apa saja bagaimana perbandingan nenek moyang yang ada di Indonesia. Untuk kita satu orang untuk melakukan refleksi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan atau apa yang sudah kamu pelajari tentang teori-teori yang kita pelajarkan. Satu orang yang merefleksi pembelajaran yang kita dapat hari ini. Satu orang. Saudara, ayo cepat. Ya. Satu orang yang menyimpulkan atau merefleksi pembelajaran hari ini. Ya. Ya, ayo.
sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan hari ini. Baik Bu Sari, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi dan observasi di kelas. Hari ini kembali saya akan melakukan pasca observasi, yang mana ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bu Sari terkait observasi kita beberapa hari yang lalu. Yang pertama, bagaimana perasaan Bu Sari ketika diobservasi di dalam kelas? Ya, perasaan saya ketika observasi langsung Bu, pasti tegang dan grogi karena merasa diawasi dan dinilai. Tapi dengan berjalannya waktu, proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Oke, baik, berarti perasaannya yang pertama itu grogi ya. Oke, baik. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu proses pembelajaran? Untuk proses pembelajaran alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Saya sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan, seperti menyampaikan tujuan pembelajaran dan sudah melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, walaupun masih banyak kekurangan di sana sini Bu. Iya, baik Bu. Saya lihat juga Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, dan di sana saya lihat juga Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model pembelajaran apa yang sudah berhasil terlaksana? Kemarin model pembelajaran yang saya gunakan itu model pembelajaran berbasis proyek yang membagi anak berdasarkan beberapa kelompok dan sudah sesuai dengan sintak-sintak dalam proses pembelajaran tersebut. Iya, oke, itu kemarin juga sudah saya lihat Bu. Ibu menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, yang mana Ibu membagi beberapa anak untuk menjadi beberapa kelompok ya Bu ya. Itu sudah sesuai. Selanjutnya dalam proses pembelajaran, kira-kira hambatan apa yang Ibu alami di kelas? Hambatan yang saya alami ketika proses pembelajaran itu berasal dari diri saya sendiri sebenarnya Bu. Kurangnya persiapan saat mengajar, kurangnya bahan ajar seperti video pembelajaran, terus presentasi multimedia seperti itu Bu. Oke, berarti kurangnya media ajar ya Bu media ya. ajar. Untuk dari hambatan dari anak Bu? Nah, sedangkan dari anak ini Bu, mungkin karena saya kurang bahan ajar atau kurang persiapan, jadi anak-anak tersebut banyak yang masih kurang aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Iya, betul sekali Bu. Itu juga sudah saya lihat anak-anak kurang aktif ya Ibu ya. Mungkin yang aktif itu bisa dikatakan beberapa orang saja, dan anak itu saja. Oke, dari hambatan tersebut menurut Bu Sari, solusi apa yang akan Ibu lakukan Bu? Selain menyiapkan pembelajaran yang lebih baik seperti video pembelajaran, nanti ketika proses pembelajaran Bu, ketika saya ingin menyuruh anak untuk menyampaikan pendapat, nanti saya usahakan untuk menyebut nama mereka langsung agar timbul rasa tanggung jawab ketika mereka diperintahkan untuk menyampaikan pendapat mereka. Oke, baik Bu. Berarti untuk hambatan Ibu akan melakukan untuk melengkapi media pembelajaran atau bahan ajar ya Bu ya, seperti ada video pembelajaran di proses pembelajaran yang Ibu akan laksanakan nanti. Untuk anak sendiri mungkin Ibu lebih fokus ya Bu ya. Maksud saya mungkin Ibu akan memanggil anak tersebut dengan namanya, sehingga akan timbul tanggung jawab kepada anak tersebut sehingga dia lebih aktif lagi. Oke, kira-kira kapan akan dilakukan? Rencananya secepatnya Bu, akan saya lakukan pembelajaran sesuai dengan hal-hal yang sudah kita bahas sebelumnya. Iya, berarti dalam waktu dekat ini ya saya. Baik Bu, semoga berjalan lancar ya Bu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir Bu, apa yang akan ada yang lain yang akan Ibu sampaikan? Ya, ini terutama untuk Bu Nana, saya ucapkan terima kasih karena dengan proses pembelajaran ini atau kegiatan ini saya bisa lebih mengevaluasi diri saya dalam pelaksanaan pembelajaran, dan harapan saya kegiatan ini berkelanjutan Bu, sebulan 2 guru atau 1 guru. Jadi teman-teman pun ikut merasakan apa yang sudah Ibu lakukan selama ini. Oke, baik Bu. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat ya Bu ya untuk kita semua, khususnya untuk anak didik kita. Baik, saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak
Wassalamualaikum warahmatullahi